Halo teman-teman, nama saya Jeniana Marta Primaasa, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Timur. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi inverse. Pokok pembahasan yang akan dijelaskan adalah mengapa sebuah fungsi yang memiliki inverse pastilah sebuah fungsi bijektif. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering mendengar hal-hal yang berlawanan atau berkebalikan. Misalnya kutub utara dan kutub selatan, rasa dingin dan rasa panas, baik dan buruk, dan masih banyak hal lainnya. Nah, sifat kebalikan ini ternyata juga ada loh di dunia matematika. Biasanya sih, sifat kebalikan terjadi di fungsi yang disebut dengan fungsi inverse. Nah, apa sih fungsi inverse? Fungsi inverse merupakan fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Penulisan simbol atau bentuk umum dari fungsi umum adalah F memetakan A ke B. Sedangkan simbol atau bentuk dari fungsi inverse adalah F pangkat min 1 memetakan B ke A. Kebalikan dari fungsi umumnya. Nah, pada gambar A adalah gambar fungsi umum, di mana pemetaannya dari A ke B. Sedangkan gambar B adalah gambar dari fungsi inverse, kebalikan dari gambar A, di mana pemetaannya adalah dari B ke A. Nah, sekarang kita masuk pada pokok pembahasannya. Mengapa sebuah fungsi yang memiliki inverse pastilah sebuah fungsi bijektif? Sebuah fungsi dikatakan memiliki inverse jika fungsi tersebut merupakan fungsi bijektif. Suatu fungsi dikatakan fungsi bijektif jika dan hanya jika mengandung fungsi surjektif dan fungsi injektif. Yang pertama adalah fungsi surjektif. Suatu fungsi dikatakan fungsi surjektif jika dan hanya jika daerah hasil dari fungsi tersebut sama dengan daerah kawan, atau kodomain dari fungsi tersebut sama dengan range. Nah, gambar di samping merupakan sebuah fungsi surjektif. Dari gambar kita bisa mengetahui bahwa gambar tersebut adalah fungsi surjektif, di mana daerah hasil dari fungsi tersebut merupakan atau sama dengan daerah kawan, di mana dalam gambar daerah hasilnya adalah A, B, dan C. Dan daerah kawannya juga adalah A, B, dan C. Jadi gambar di samping merupakan fungsi surjektif. Nah, yang kedua adalah fungsi injektif. Suatu fungsi dikatakan fungsi injektif jika dan hanya jika setiap anggota pada daerah kawan memiliki tepat satu kawan pada daerah asal. Nah, gambar di samping merupakan fungsi injektif, di mana setiap anggota pada daerah kawan atau diagram B, di mana anggotanya adalah A, B, C, dan D, tepat memiliki satu kawan dari daerah asal. Yang ketiga adalah fungsi bijektif. Dari awal kita sudah mengetahui bahwa suatu fungsi dikatakan fungsi bijektif jika dan hanya jika mengandung fungsi surjektif dan fungsi injektif. Nah, gambar di samping merupakan fungsi bijektif karena daerah hasil pada gambar atau pada diagram sama dengan daerah kawan, dan anggota pada daerah kawan
memiliki tepat satu teman dari daerah asal. Kesimpulannya adalah, suatu fungsi dikatakan fungsi invers jika fungsi tersebut adalah fungsi bijektif, yang artinya bahwa suatu fungsi dikatakan fungsi invers jika dan hanya jika mengandung fungsi surjektif dan fungsi injektif. Demikian halnya dengan fungsi bijektif, di mana suatu fungsi dikatakan fungsi bijektif jika dan hanya jika mengandung fungsi surjektif dan fungsi injektif. Maka, suatu fungsi yang memiliki invers pastilah juga sebuah fungsi bijektif. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.